Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'd. Di belakang saya Ma'had Darussalamah wal Aman, Pondok Pesantren Darussalamah wal Aman yang berlokasi di Desa Ulak Paceh Jaya, Kecamatan Lawang Wetan, Kabupaten Banyuasin, Musi Banyuasin. Nah, di tempat ini hadirin ada padang luas, hamparan tanah ini. Kita akan berusaha untuk wujudnya pembangunan pondok pesantren, tempat yang diberkahi. Baginda Nabi bersabda, "Idza marartum biriyadil jannati farta'u." Kalau kalian melewati pertamanan surga, maka singgahlah dan nikmatilah. Para sahabat bertanya, "Wa ma riyadul jannati ya Rasulullah?" Pertamanan surga itu apa, wahai Rasulullah? Maka Rasul menjawab, kata baginda Nabi, "Hilakud dzikri, majalisut ta'lim." Taman surga itu majelis zikir, majelis taklim, majelis ilmu, santren. Maka tempat-tempat seperti ini diperbanyak di muka bumi agar menjadi stabilnya alam. Jadi alam ini akan stabil bila banyak tempat-tempat kebaikan. Kalau tempat kebaikan sudah tidak ada, maka nanti akan mulai goncang. Masya Allah. Ini hamparan luas hadirin, Masya Allah. Siapa yang berpartisipasi dalam ini semua, maka akan mendapatkan kebaikan. Bismillah, bismillah hadirin yang dimuliakan Allah. Para sahabat, teman seperjuangan, ini yang dikatakan Nabi, taman surga, majelis ilmu. Maka bayangkan pondok pesantren, di sana ada Al-Quran dibaca siang dan malam. Disitulah santri belajar mengenal Allah. Disitulah lahir para penghafal Al-Quran, para ulama, para da'i, para penjaga agama, penerus perjuangan. Maka kita pahami, pesantren adalah taman surga yang hidup di dunia ini. Di sini nanti akan menjadi taman-taman surga. Para penghafal Al-Quran yang dijamin Allah. Ala inna lillahi ahlun, ala inna ahlallahi ahlul Quran wa khassatuh. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala punya orang-orang istimewa, kata baginda Nabi. Ada orang-orang istimewa di muka bumi ini. Itulah mereka para penghafal Al-Quran. Maka kita ini berusaha menjadi bagian daripada mencetak generasi-generasi istimewa ini. Maka taman surga, tempat kebaikan seperti hamparan tanah luas ini tidak akan bisa kalau kita ini sendiri. Membutuhkan kerjasama bareng-bareng, gotong royong, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bareng-bareng, membutuhkan orang-orang yang mau berpartisipasi dalam kebaikan ini. Yang perlu menanam kebaikan di sini. Ada yang menanam dengan ilmu, ada yang menanam dengan tenaga, ada pula yang menanam dengan sebagian hartanya. Baginda Nabi bersabda, "Man bana masjidan lillah, banallahu baitan fil jannah."
walau kahafsi qutatin. Man barang siapa bana masjidan lillah, membangun masjid karena Allah, membangun pesantren karena Allah, banallahu baitan fil jannah, Allah bangunkan satu istana di surga. Walau kahafsi qutat, walaupun yang dia bangun itu masjid atau pesantren itu bangunannya sebesar sangkar burung perkutut. Saya waktu dulu ngaji kaget, mana ada bangunan sebesar sangkar burung perkutut. Ternyata di situ walaupun kamu membangun itu berupa satu bata, satu semen, nempel di pembangunan pesantren itu kita mendapatkan satu bangunan istana di surga. Masya Allah. Kalau kita banyak, besar, kita besar. Kalau kecil, kecil. Tapi kecil di dunia mungkin, tapi nanti di akhirat besar. Tak sebanding dengan apa yang kita buat di dunia ini. Masya Allah. Maka kita harus semangat. Insya Allah kami mengajak semuanya untuk berpartisipasi bareng-bareng. Silahkan terbuka lebar untuk seluruh hamba Allah yang ikut berpartisipasi pembangunan ini. Maka jangan katakan membantu kami, Ustadz saya mau bantu. Bukan, Ustadz saya ikut membangun. Luruskan niat. Jangan bantu saya. Bukan. Kenapa? Saya nggak perlu dibantu. Cukup Allah yang bantu. Kalian ingin berpartisipasi membangun. Karena kalian yang dapat pahalanya. Kata baginda Nabi, walau kahafsi qutat, walaupun sebesar sangkar burung perkutut, Allah bangunkan satu istana di surga. Masya Allah. Masya Allah. Inilah yang membuat saya semangat. Insya Allah, intan surullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Kalau kita ini membantu maksud dalam hal ini, kita ini berbuat untuk Allah, Allah akan bantu kita. Maka luruskan niat semuanya, pembangunan di sini semoga Allah bantu semuanya, sehingga di sini nanti betul-betul menjadi tempat yang ramai. Mungkin sekarang masih sepi, gak masalah sepi. Dulu di Masjidil Haram juga sepi kok. Cuman Nabi Ismail dan Siti Hajar. Di Makkah mubarakah wa hudalil alamin. Lalu Mekah diberkahi, akhirnya jadi orang berbondong-bondong dari seluruh alam datang. Masya Allah. Di sini nanti berkumpul para hafiz Al-Quran, para ulama, generasi-generasi bangsa. Inilah harapan-harapan kita. Nih, hamparan luas. Tolong Ustadz diambil kamera jalan, pinggir jalan, Masya Allah. Nah ini pembangunan pondok pesantren, Masya Allah. Maka teman, inilah pentingnya kerjasama. Yakini apa yang kita punya, ini sebenarnya punya kita. Yang bermanfaat dan anak soleh yang mendoakan, kita akan menjadi generasi bangsa kita. Maka ketika kita ikut membangun pembangunan pondok pesantren ini, maka setiap bata yang kita letakkan akan menjadi sedekah jariah. Setiap semen yang kita letakkan akan menjadi sedekah jariah. Apa saja yang kita letakkan di sini menjadi sedekah jariah. Sedekah yang pahalanya selalu mengalir sampai hari kiamat. Bayangkan hadirin, ketika santri membaca Al-Quran, pahalanya mengalir ke kita. Kita sudah berbaring di alam kubur. Kita sudah nggak bisa ngaji lagi, kita sudah nggak bisa sholat lagi. Tapi kalau kita ini berpartisipasi membangun di sini ada anak ngaji, di sini ada anak sholat, kita berbaring di alam kubur tapi mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang masih hidup. Masya Allah. Masya Allah. Ada orang ngaji di sini, kita dapat pahala. Ada orang sholat, Masya Allah. Ketika santri menghafal ayat Allah, pahalanya ngalir kepada kita. Ketika santri kelak menjadi ustadz yang mengajarkan agama di seluruh alam, kita dapat pahalanya.
Masya Allah. Bahkan mungkin setelah kita berada di dalam kubur, pahala itu masih terus mengalir seperti sungai yang tidak pernah berhenti, mengalir pahala itu. Masya Allah. Deras seperti hujan. Masya Allah. Karena itu, mari mulai hari ini kita luruskan niat untuk kita bareng-bareng. Ini sebentar lagi kita akan dibuatkan sumur bor. Siapa yang ngalir, ini yang ngalir, yang buat sumur bor ini, hamba Allah ini, setiap orang berwuduk dari sini dapat pahalanya dia. Dia dapat pahalanya. Orang berwuduk dengan air yang keluar dari sumur bor ini, dia dapat pahalanya. Dia sholat, dia dapat pahalanya. Dia baca Quran dengan air wuduk yang diambil, dapat pahalanya. Masya Allah, Masya Allah. Maka kita harus berpartisipasi dengan apa yang kita bisa, dengan pikiran, dengan tenaga, dengan sebagian rezeki. Silahkan tanam di sini, simpan di sini. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Apa saja yang kita buat untuk perkara kebaikan di sini, kita jumpakan nanti di sisi Allah. Kita jumpa di kubur, kita jumpa di alam-alam selanjutnya. Dunia ini sebentar, akhirat setengah lama-lama. Maka kita bangun pesantren ini untuk apa? Ini dalam rangka ekstafet amal kita. Kita maunya hidup seumur hidup, nggak mati-mati. Tapi pada akhirnya mati juga. Tapi kalau kita ini punya amalan yang jariah, mengalir terus, pesantren ini mengalir pahala, mungkin kita mati besok, tapi kebaikan terus tak pernah berhenti sampai hari kiamat. Masya Allah. Maka semoga semuanya ini betul-betul menjadi bareng-bareng kita untuk dalam kebaikan ini. Maka kita membuka peluang besar kepada semuanya, para teman-teman yang melihat lokasi ini. Allah, saya sangat senang sekali Pak Ustadz. Tengok hamparan yang begitu luas ini. Bayangan saya itu Mekah, dulu tandus. Kalau ini kan sejuk ini. Masya Allah. Masya Allah. Semoga tanah-tanah yang kita injak ini berkah. Masya Allah. Jadi kita harus sungguh-sungguh semuanya agar kelak menjadi perkara yang menggembirakan semua. Masya Allah. Kalau nanti sudah di alam kubur, sendirian, gelap, sunyi, sudah tidak ada lagi jabatan, sudah tidak ada lagi kendaraan, sudah tidak ada lagi harta, lalu tiba-tiba datang cahaya berupa pahala. Kenapa? Karena ada santri yang sedang membaca Bismillahirrahmanirrahim. Pahala bacaannya mengalir kubur kita. Karena dulu kita pernah membantu pembangunan pesantren, ngalir pahalanya ke kita, kaget kita. Lalu kita bertanya, apa ini ya Allah? Ini pahala orang ngaji diberikan kepada kamu. Maka dia mengatakan, ya Allah, saya nggak pernah ngaji ya Allah. Saya nggak pernah ngaji ya Allah. Iya, kamu nggak pernah ngaji, tapi kamu telah berpartisipasi untuk wujudnya tempat orang ngaji. Masya Allah. Alangkah gembiranya, dikagetkan dengan pahala alam kuburnya menjadi terang-terang. Maka pesantren adalah gabungan dari 3 pahala besar ini: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak-anak yang soleh lahir dari pesantren. Hadirin, pesantren ini Masya Allah, sedekah jariah hari kiamat. Kemudian akan dipelajari ilmunya Rasulullah sehingga membentuk anak-anak yang soleh. Sampai kita lewatkan kesempatan ini, karena mungkin inilah amal yang menyelamatkan kita di akhirat. Allahu Akbar. Maka
maka semua akan menjadi pahala yang terus mengalir. Karena itu para ulama mengatakan bina'u madarisil ilmi min a'zamis shadaqatil jariyah. Bina'u madarisil ilmi min a'zamis shadaqatil jariyah. Membangun tempat ilmu, madrasah, adalah sedekah jariyah yang paling besar, yang paling agung. Maka hari ini mari kita bersama-sama membangun pesantren ini. Mungkin kita tidak mampu mengajar santri, tapi kita bisa membangun tempat mereka belajar. Kita mungkin tidak bisa ngajar mereka ngaji, tapi kita mampu membangun tempat mereka untuk mengaji. Semoga setiap rupiah yang dikeluarkan menjadi istana di surga, menjadi istana di surga yang kemudian kita dikagetkan dengan amal-amal yang berupa ampunan, cahaya di alam kubur. Masya Allah. Ada kisah indah dari ulama besar Al-Imam Abu Hanifah. Al-Imam Abu Hanifah, beliau adalah seorang pedagang kaya, tapi hartanya tidak digunakan untuk kemewahan. Beliau sering membiayai para penuntut ilmu, para santri. Jadi Imam Abu Hanifah itu, Masya Allah, beliau itu orang kaya, duitnya banyak, ya kaya, ya ulama, Masya Allah. Ini kalau ada orang seperti ini, Masya Allah, seperti Imam Abu Hanifah, dia alim, dia kaya, semua duitnya habis untuk kebaikan, Masya Allah. Diceritakan bahwa Imam Abu Hanifah ini pernah memberikan biaya hidup kepada muridnya selama bertahun-tahun agar muridnya tersebut fokus belajar. Maka muridnya itu kemudian menjadi ulama besar. Muridnya itu namanya Imam Abu Yusuf. Jadi Imam Abu Hanifah itu punya murid namanya Imam Abu Yusuf. Yang mana Imam Abu Yusuf ini dari kecil dibiayain oleh Imam Abu Hanifah sampai menjadi ulama. Masya Allah. Jadi mungkin kita nggak punya anak kita nggak ada harapan jadi ulama, nggak jadi hafiz Quran. Tapi ketika kita ini membiayai anak yang hafiz Quran, anak yang ulama, wow, Masya Allah. Dia mengatakan nanti hari kemudian, ya Allah, ini bukan anak saya. Ngapa saya mendapatkan kebaikan dari anak ini? Ini bukan anak kamu, tapi anak ini menjadi ulama sebab kamu, Masya Allah. Maka Imam Abu Yusuf kemudian menjadi qadhi agung, hakim yang tertinggi pada masa Harun ar-Rasyid. Bayangkan hadirin, satu orang yang dibantu belajar ilmu kemudian menjadi ulama besar dan ilmunya menyebar ke seluruh dunia. Semua pahala itu mengalir kepada orang yang membantu perjuangan ilmu. Karena itu para ulama mengatakan man a'ana taliba ilmin faka'annama syarakahu fil ajr. Siapa yang membantu orang yang menuntut ilmu, yang belajar ilmu, maka ia mendapatkan pahala seperti mereka. Jadi kadang kita itu malas ngaji, tapi ketika kita ini menjadikan santri jadi semangat, Masya Allah, akhirnya kita lu yang malas ngaji dapat pahalanya orang ngaji. Masya Allah. Jadi kalau kita ini tidak bisa mendapatkan dari diri kita, maka jangan lewatkan kesempatan mendapatkan kebaikan dari orang lain. Masya Allah. Jadi Imam Abu Yusuf itu dari kecil dipondokkan oleh Al-Imam Abu Hanifah, dibiayain sampai jadi ulama besar. Masya Allah. Maka inilah hadirin yang perlu kita perhatikan. Man a'ana taliba ilmin faka'annama syarakahu fil ajr. Siapa yang membantu orang yang menuntut ilmu, maka dia bareng-bareng di dalam mendapatkan pahala. Mungkin kita tidak bisa mengaji, tapi kita bisa membangun tempatnya orang ngaji. Mungkin kita tidak bisa jadi hafiz Quran, tapi kita menjadi orang yang bisa membantu wujudnya pembangunan untuk para hafiz-hafiz Quran. Masya Allah, Masya Allah. Mari kita bareng-bareng
bareng-bareng untuk wujudnya kebaikan. Jangan dipahami yang tidak-tidak. Saya insya Allah akan lurus hati lillahi ta'ala. Ya, ini kita ingin ngajak, hayya 'alas shalah, mari sholat. Hayya 'alal falah, mari menuju kemenangan. Hayya 'alas shalah, hayya, mari menuju pondok pesantren pembangunan di sini ada. Hayya, begitu. Jangan kalian memahami perkara yang membuat sumpek pikiran umat. Hayya 'alas shalah, mari kita menuju sholat. Hayya 'alal falah, mari kita menuju kemenangan. Kita mengajak siapa yang memenuhi panggilan muadzin menuju sholat, maka dia mendapatkan kebaikan yang besar. Siapa yang tidak menggubris, maka akan menjadi penyesalan. Penyesalan di dunia, bahkan penyesalan nanti di alam kubur. Masya Allah. Allahu Akbar, walillahilhamd. Syukran wa jazakumullahu khairal jaza. Naktafi bihadal bayan al-qasirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa ada? Durasinya? Tak tahu. Kalau itu sebenarnya singkat padat